Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik, tetap semangat untuk belajar mandiri. Oke, selamat datang di ruang belajar mandiri amat keren, Payo, Asah, Asih, Asuh, Matematika. Sahabat keren yang kreatif, eksploratif, representatif, excellent, and no drop. Perkenankan, Pak Yoyo akan membahas bangun ruang sisi datar, subbab bagian diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Harapan Pak Yoyo melalui kegiatan pengamati, menyimak, dan menonton video pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat menunjukkan diagonal sisi, diagonal ruang, serta bidang diagonal. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang, dan luas bidang diagonal. Baiklah, simak baik-baik. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Garis diagonal sisi. Amati pada ilustrasi kubus berikut. Ada berapa diagonal sisi? Tunjukkan dan sebutkan. Oke, yuk kita amati garis diagonal sisi. Pertama kita amati diagonal sisi bagian alas yang bawah ini. Nih, diagonal itu dari pojok ke pojok atau sudut ke sudut di hadapannya. Sisi alas A, B, C, D dari titik A ke sudut di hadapannya C. Ini diagonal sisi. Yuk, yang lain berarti B. Good. B ke D. Dari B ke D. Oke. Ini yang sisi alas. Yang atas ini dari E ke G. Good. E ke G. Sedangkan F ke H. F ke H ditulis di sini. Oke, kita amati sisi bagian samping kanan dan kiri. Kanan di sini. B, C, H, G, F. Dari B ke good. B ke G. Ini diagonal sisi kanan. Pasangannya berarti C ke F. Sedangkan untuk yang kiri di sini, diagonal yang sisi kiri ini, iya. Nih. Oke, sedangkan depan, diagonal depan ya, sisi depan ini A, B, F, E. Berarti A ke F, pasangannya berarti B ke E. Sedangkan sisi belakang dari D ke G. Kemudian C ke F. Ada 12. Ya, masing-masing sisi ada 2. Padahal kubus ada 6. Berarti 6 kali 2. 12. Yuk kita lihat diagonal ruang. Pada kubus ini contohnya. Ada berapa garis diagonal ruang? Dan sebutkan. Yuk kita amati diagonal ruang. Diagonal dari sudut ke sudut di hadapannya yang lewat ruangan. Contoh A dari A ke G. Ini diagonal ruang. Garis AG. Kemudian B, good B ke H. Sana. B ke H. Garis B ke H. BH. Kemudian C ke E. Garis CE. Kemudian D ke F. Pojokan ini. Ada 4. Alhamdulillah. Diagonal ruang kubus ada 4. Oke, kita lanjut bidang diagonal. Yuk kita amati bidang diagonal. Ada berapa bidang diagonal dan sebutkan. Lihat bidang diagonal, bidang diagonal nih. B, C, H, E. Nih, dibelah, iris gitu. Oke, silangannya berarti A, D, G, F. Nih, A, D, G, F. Bahannya tepi, menyilang. Oke, kita lanjut bidang diagonal yang lain. Ini dari sisi ruas garis AB ini, rusuk. Iya, ini. A, B, G, H. Dan yang lain berarti bersilangannya ini. C, D, E, F. Ada 2 bersilangan. Kemudian yang lain, amati ini. B, D, H, F. Potong tengah sini. Silangannya ke sini. Potong dari sini. Ke bawah. Oke. Ada berapa? 6. Ya. Ada 6 bidang diagonal.
masing-masing bidang diagonal, masing-masing bidang diagonal itu berbentuk persegi panjang. Oke, cukup jelas, catat rapi. Nanti ada lembar kerja, tinggal ngisi-ngisi. Oke, kita lanjut. Menghitung panjang diagonal sisi, panjang diagonal ruang, dan juga luas bidang diagonal. Yuk kita simak contoh berikut. Nomor 1, perhatikan gambar kubus di bawah. Pada kubus ABCD, EFGH di samping, masing-masing rusuknya 6 cm, AB 6 cm, BC 6 cm, CG 6 cm. Ditanyakan panjang diagonal sisi alas kubus AC dan panjang diagonal ruang kubus AG. Untuk menjawab ini, masing-masing rusuk ini kita tuliskan di sini. AB 6, BC 6, CG 6. Mempermudah melihat gambar. Oke, mencari panjang diagonal AC, ini AC. Amati segitiga ABC yang siku-siku DB. Maka berlaku teorema Pythagoras. Sisi miring AC kuadrat ditambah berarti. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB diketahui 6, berarti 6 kuadrat. BC 6, 6 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan ini 36 ditambah 36, 72. AC saja akar dari 72. Nah, tentunya sudah biasa menguraikan ini. Kalau diubah dalam bentuk 6 akar 2. Oke, jadi panjang diagonal sisi AC sama dengan 6 akar 2. Bagaimana untuk menghitung panjang diagonal ruang AG? Amati diagonal ruang AG. AG di mana ini? Nih. Yuk lihat segitiga ACG. ACG ya itu. Siku-siku di C. Maka juga berlaku teorema Pythagoras. Sisi miringnya AG. Berarti AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kemudian komponen yang diketahui dimasukkan. AC kuadrat tadi sudah dihitung. Ini AC kuadrat 72. Terus CG kuadrat 6 kuadrat. 72 ditambah 36, 108. AG saja akar dari 108. Kalau diuraikan, 6 akar 3. Jadi panjang diagonal ruang AG adalah 6 akar 3. Sahabat keren, jika Anda sudah hafal panjang diagonal sisi, rumusnya tinggal A akar 2. Sisi, diagonal sisi itu dimensi 2. Maka A akar 2. Sedangkan diagonal ruang dimensi 3. A akar 3. Nah, tinggal ganti A-nya rusuk. Panjang rusuk. Nah, ini tinggal mudah, ini cepat, cara cepatnya di sini. Ini cara cepatnya. A akar 2 diagonal sisi, A akar 3 diagonal ruang. Ini udah langsung cet. Alhamdulillah. Yuk kita amati contoh 2. Ini. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Panjang AB 8. Panjang BC 6, sedangkan panjang CG dari C ke G ini 24. Tentukan panjang diagonal sisi alas balok B ke D. Nih. Sedangkan panjang diagonal ruang balok B ke H. Oke. Untuk menjawab ini, yuk kita simak panjang diagonal sisi BD. Ini garis BD ini. Yuk amati BD, lihat segitiga BAD, siku-siku DA, berlaku teorema Pythagoras. BD sisi miring. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. AB 8 kuadrat. AD-nya di sini sama dengan di sini 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. 64 ditambah 36 100. Akar dari 100 10. Jadi panjang diagonal sisi BD 10 cm. Kita lihat panjang diagonal ruang BH. Lihat BH segitiga BDH. Siku-siku DD. Maka berlaku teorema Pythagoras. Sisi miringnya BH. BH kuadrat sama dengan BD kuadrat 10 kuadrat. DG kuadrat 24 kuadrat. Hitung insya Allah ketemu ini 676. Akar 676 26. Jadi panjang diagonal BH adalah 26. Alhamdulillah. Oke, disimak ini menghitung luas. Nah, ini cepat ini. Oke, kita simak. Kita percepat ya. Oke.